Pembacaan Alkitab tanggal 15 November tahun 2024, hari ke-320. Daniel pasal 4. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsasar, tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja, "Belsasar, janganlah mimpi, dan maknanya itu menggelisahkan engkau." Belsasar menjawab, "Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku, dan maknanya atas seteru tuanku. Pohon yang tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit, dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah itu, ya Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit, sambil berkata, 'Tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia. Tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu.' Inilah maknanya, ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti, kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi, ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Mazmur 16. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku
ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kolose pasal 2. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dan kemenangannya atas mereka. Tema minggu ini, teguh sampai kesudahan. Bacaan hari ini mempersiapkan kita untuk bacaan pada hari Minggu tanggal 17 November tahun 2024. Penjelasan. Daniel pasal 4 ayat 19 sampai dengan 27. Dalam perikop ini, Daniel menafsirkan mimpi Nebukadnezar tentang pohon besar yang ditebang. Mimpi ini adalah peringatan bagi raja agar bertobat dari kesombongannya dan mengakui kekuasaan Allah. Daniel menunjukkan keberanian dan kasihnya pada raja dengan memberikan nasihat agar Nebukadnezar mengubah jalan hidupnya, berlaku adil, dan berbelas kasih kepada yang tertindas. Ayat ini mengingatkan kita bahwa keteguhan iman berarti memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran dan mengarahkan orang lain kepada Tuhan, walaupun terkadang sulit. Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan 11. Dalam Mazmur ini, Daud menyatakan keyakinan dan kepercayaannya kepada Tuhan sebagai pelindung dan satu-satunya sumber kebahagiaan. Ia mengakui bahwa Tuhan adalah segala yang ia miliki, dan kepuasan sejatinya hanya ada dalam hubungan dengan Allah. Mazmur ini adalah gambaran dari kehidupan yang teguh dalam iman, di mana orang percaya menempatkan Tuhan sebagai pusat hidupnya, yang memimpin kepada sukacita dan keamanan sejati di dalam Dia. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 15, Paulus menasihati jemaat di Kolose untuk tetap teguh dalam iman mereka kepada Kristus dan hidup dalam Dia. Paulus juga memperingatkan agar mereka tidak terpengaruh oleh ajaran palsu dan filsafat dunia yang menyesatkan. Di sini, Paulus menunjukkan bahwa keteguhan iman berarti berakar dalam Kristus, yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Keteguhan dalam iman akan membawa kita pada pengampunan dan kemenangan melalui salib-Nya. Renungan. Di dalam Daniel pasal 4 ayat 19 sampai dengan 27, keteguhan iman tidak hanya terlihat dalam hubungan pribadi kita dengan Allah, tetapi juga dalam kasih dan keberanian untuk menuntun orang lain kepada kebenaran. Daniel memberikan contoh bagaimana menyatakan kebenaran dengan kasih kepada mereka yang membutuhkan arahan. Kemudian di dalam Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan 11, Daud menyadari bahwa kebahagiaan sejati hanya ada dalam hadirat Tuhan.
Kehidupan yang teguh berarti bersandar sepenuhnya pada Tuhan sebagai sumber sukacita dan perlindungan, tanpa tergoyahkan oleh keadaan sekitar. Dan di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 15, hidup yang teguh dalam iman berarti berakar kuat dalam Kristus, sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh ajaran atau hal-hal yang menjauhkan kita dari kebenaran. Keselamatan kita sudah terjamin di dalam Dia, yang telah menebus kita dari dosa dan memberi kita hidup baru. Refleksi. Apakah kita memiliki keberanian seperti Daniel untuk membagikan kebenaran Allah kepada orang lain dengan kasih? Daniel pasal 4 ayat 19 sampai dengan 27 mengingatkan kita bahwa keteguhan iman berarti memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran dan mengarahkan orang lain kepada Tuhan, walaupun terkadang sulit. Dalam kesulitan dan tantangan, apakah kita tetap berpegang pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber penghiburan dan sukacita? Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan 11, kalau kita sebagai orang percaya harus menempatkan Tuhan sebagai pusat hidupnya, yang memimpin kepada sukacita dan keamanan sejati di dalam Dia. Itulah kehidupan yang teguh dalam iman. Apakah kita berusaha untuk memperdalam akar iman kita di dalam Kristus agar tidak terombang-ambing oleh ajaran atau godaan dunia? Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 15, kalau kita mau berakar dalam Kristus yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa, itu menggambarkan keteguhan kita dalam beriman kepadanya yang akan membawa kita kepada pengampunan dan kemenangan. Kesimpulan. Keteguhan iman adalah panggilan untuk hidup dalam hubungan yang mendalam dengan Tuhan, tetap setia pada kebenarannya, dan berakar kuat di dalam Kristus. Daniel menunjukkan keteguhan dalam menyatakan kebenaran kepada raja. Daud mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam kehadiran Allah, dan Paulus menegaskan bahwa kehidupan yang berakar dalam Kristus adalah kehidupan yang penuh kemenangan. Mari kita terus berusaha untuk menjadi orang percaya yang teguh dalam iman hingga akhir, mengandalkan kekuatan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.